Selamat pagi, siang, sore, malam buat Bapak Ibu guru yang menonton video ini atau menyaksikan video ini dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat berbahagia yang bagi yang menonton. Nah, hari ini kita sudah memasuki masa PJJ, online learning yang minggu ketiga dari tahun pelajaran 2020-2021. Oke, kita menemukan banyak hal baru di tahun pelajaran sekarang. Banyak hal-hal yang baru yang kita pelajari dari PJJ yang sekarang ini. Nah, salah satunya adalah kita mempersiapkan soal atau membuat soal dengan Google Form. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu guru sudah familiar dengan Google Form ini. Nah, tapi di sini saya ingin sharing bagaimana langkah-langkah cara membuat Google Form sederhana untuk soal yang bisa diakses oleh anak-anak langsung lewat Google Form. Jadi yang pertama-tama adalah kita mempersiapkan laptop, karena saya menyarankan kita mengerjakannya dari laptop, bukan dari handphone, supaya satu, kita bisa lebih mudah, kedua, kita bisa lebih gampang untuk melihat dan membuat soal. Menulis soal, membuat soal, juga ikut mencampur aduk soal. Kalau di komputer itu lebih mudah, karena satu, displaynya luas, kita bisa kerja di area kerja yang besar. Nah, saya rasa dan saya berharap semoga video ini dapat membantu bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ngulik-ngulik cara buat Google Form. Walaupun banyak tutorial di YouTube, bebas mau nonton yang mana, tapi saya boleh sediakan ini buat Bapak Ibu guru semua, khusus buat SD BPK Penabur Bogor. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Google. Nah, seperti ini. Kita membuka Google, di mana di sini adalah hal yang biasa, dan saya yakin semua sudah bisa. Cuman ada satu hal yang ingin saya pastikan bahwa Google Chrome kita, ya buka Google Chrome kita, itu tersambung dengan email yang aktif. Ya, sini contohnya email. Saya menggunakan email SD Paledang. Contohnya saat ini. Nah, pertama-tama itu, lalu cara membuatnya mudah sekali. Bapak Ibu bisa lari ke titik yang ada 9 ini, kotak 9 ini. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada Google Drive, ada Classroom, Doc, Sheet, Slide, Calendar, Chat, dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu temukan. Nah, salah satunya yang bisa kita temukan di sini adalah yang tadi kita cari, yaitu Google Form. Nah, ini ada form. Ini boleh diklik. Nah, tapi yang jadi masalah kadang-kadang ini tidak muncul. Google Form ini tidak muncul, jadi hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita tinggal ketik di sini, Google Form. Atau Google Formulir juga boleh, biar lebih bahasa Indonesia, biar lebih mudah. Google Form. Nah, cari Google Form. Nah, ini paling atas muncul Google Form. Online survei, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik yang Go to Google Form. Mungkin kalau tadi Bapak Ibu yang udah dari titik-titik yang ada di atas tadi itu, Bapak Ibu mungkin bisa langsung ke munculnya seperti ini. Oke, lalu kita akan muncul di laman seperti ini. Nah, lalu apa yang harus kita buat? Lalu apa yang harus kita kerjakan? Lalu apa yang harus kita langkah selanjutnya? Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita menuju di sini ada exit, ada blank quiz, ada assessment, worksheet. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu kalau bikin Google Form jangan pilihan ganda. Jangan uraian maksud saya. Jangan uraian karena kalau uraian bisa, tapi itu nanti sulitnya adalah ketika mau ngoreksi. Bahwa kita harus kerja 2 kali. Tapi kalau bentuknya multiple choice atau pilihan ganda, kita bisa langsung dapat skor utuh dari Google Form-nya.
Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu capek-capek lagi ngoreksi. Tinggal bikin jawaban, nanti dia akan muncul sendiri nilainya. Nah, kita pilih yang blank, atau kalau mungkin yang bahasa Indonesia kosong, atau ya pokoknya blank, ada tanda tambah. Di sini, kita klik. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, bingung kita pasti kalau di sini. Nah, pada saat di sini yang paling pertama harus kita lakukan adalah memberi judul. Nah, ini kita klik dulu. Memberi judul di sini. Judul apa yang harus kita berikan? Contohnya. Contohnya saya bikin kuis bahasa Indonesia kelas 1. Contoh, dia akan langsung otomatis ada di judul itu. Lalu from description ini kita isi. Misalkan, ini boleh kita isi, boleh tidak. Tapi kalau mau isi juga boleh, misalkan kuis 1 bahasa Indonesia. Kasih enter, kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021, hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 12.00. Contohnya seperti itu. Langsung saja kita berikan yang pertama, yang harus kita lakukan adalah memberikan pertanyaan nama. Nah, nama, lalu ketika sudah bikin nama, kita pilih bagian-bagian ini. Bagian-bagian ini yang kita pilih adalah short answer atau jawaban pendek. Lalu jangan lupa required-nya ini matikan, apa dinyalakan. Karena ini adalah pertanyaan wajib supaya anak-anak harus menjawab. Jadi kalau dia tidak menjawab, maka formnya tidak akan bisa dikumpulkan. Nah, lalu kan itu tadi karena sudah disediakan tuh satu kolom. Setelah itu kita bingung, aduh gimana nih nambahin pertanyaan kedua, nambahin pertanyaan ketiga. Pasti bingung karena kita nggak tahu gimana cara nambahinnya. Nah, di sini ada tanda tambah, add question atau tambahkan pertanyaan. Kita boleh klik tambahkan pertanyaan. Nah, tambahkan pertanyaan, habis nama, kita bisa pakai metode lagi yaitu kelas. Pertanyaan yang biasa ditanyakan. Kelas, jika ini digunakan untuk untuk satu paralel A dan B, biasakan kita sudah multiple choice. Ya, pilih di sini yang multiple choice, lalu kita kasih option, misalkan 1A, lalu 1B. Nah, ini ada add option or add others atau tambahkan pertanyaan, tambahkan pilihan, dibiarkan saja, lalu pilih yang required-nya nyalain lagi, wajibnya nyalain lagi. Supaya apa? Supaya kalau dia nggak ngisi, anak tidak mengisi, maka tidak bisa terkumpulkan jawabannya. Jadi harus diisi. Supaya apa? Kenapa harus multiple choice? Supaya tidak tumpang tindih kelasnya. Nanti dia kelas A ngisi kelas B ngisi kelas A. Itu lebih memudahkan, jadi tidak ada beda-beda. Nah, habis nama atau kelas, jika sudah nama kelas, maka kita bisa tambahkan misalkan kuis bahasa Indonesia. Kita bisa tambahkan tanggal kuis atau ulangan harian. Nah, ini sudah nyala nih, Mondayer. Nanti tinggal pilih date. Nanti itu tinggal klik tanggal berapa, muncul tanggalnya. Jangan lupa juga required. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Maka masuklah kita dalam pembuatan soal. Caranya, jangan lupa kita tambahkan bagian. Nah, ini sini.
Add title and description, add section. Tambahkan bagian ini untuk apa? Jadi halaman berikutnya. Baru di situ kita masuk dalam soal. Jadi yang pertama-tama, bagian pertama ini untuk isi data diri. Lalu yang kedua untuk menambahkan bagian. Add section. Nah, barulah kita tulis lagi judulnya, jangan lupa. Kuis 1 Bahasa Indonesia kelas 1. Lalu tanda tambahnya ditambahin lagi karena kita menambahkan pertanyaan. Masuklah kita ke pertanyaan yang pertama. Contohnya, misalkan pertanyaannya, siapa nama Ibu Budi? Siapa nama Ibu Budi? Pilih yang multiple choice. Nah, misalkan nama Ibu Budi itu ada Dewi. Add option lagi yang kedua. Yuyun. Add option lagi. Gula. Nah, misalkan itu pilihan yang 3. Tapi kalau ada 4, boleh. Misalkan ada 4, berarti tambahin lagi. Oca. Nah, setelah itu kita harus memberikan kunci jawaban. Kunci jawabannya bagaimana? Ini kan tidak muncul ya. Kita tidak muncul di sini. Kunci jawabannya bagaimana? Karena tidak ada buat option pemilihan kunci jawaban. Karena apa? Kita belum ganti. Ada yang lupa kita ganti. Yaitu kita harus pergi ke setting, lalu merubah ini menjadi quizzes atau quiz. Make this a quiz. Ikuti saja langkah-langkah ini. Pasti bisa. Ya. Jadi make this quiz. Setelah make this quiz, lalu langsung nggak usah pencet-pencet lagi yang lainnya, langsung save. Nah, ketika sudah jadi quiz, maka akan muncul answer key. Ini adalah kunci jawaban. Misalkan kita klik answer key, nama Ibu Budi itu yang benar adalah Yuyun. Nanti klik Yuyun sebagai jawaban benar, lalu berikan poin, misalkan saya berikan poin 10. Lalu dan. Jangan lupa ini dinyalakan kembali supaya kolom ini menjadi wajib. Yes. Itu soal 1. Contohnya selanjutnya add question lagi. Nah, add question lagi. Lalu habis itu pertanyaan kedua. Nah, misalkan pertanyaan kedua kita mau memasukkan gambar. Kita perlu menaruh gambar dalam pertanyaan yang kedua. Caranya gimana? Mudah. Kita harus mencoba. Ini ada gambar, kalau nanti udah buat begini, ini ada gambar. Gambar ini diklik, muncullah seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini bingung, kita mesti cari dari mana? Kita mesti ngambil dari mana? Nah, kalau saya biasanya saya langsung dari Google Image Search. Nah, saya langsung Google Image Search. Contohnya saya misalkan mau cari gambar misalkan ikan. Misalkan ikan. Saya cari gambar ikan. Nah, contoh yang saya mau cari ini gambar ikan ini. Ikan, nah ini. Jadi langsung saya klik gambarnya. Saya klik gambarnya, lalu insert. Nah, wah gambarnya gede banget. Ya, gambarnya gede. Kecilin. Kecilnya bagaimana? Kita klik gambarnya, lalu kita kecilkan. Sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, baru saya buat soal. Perhatikan gambar tersebut. Apa nama ikan itu? Contoh, misalkan ikan lohan, ikan cupang, ikan lele, ikan arsik. Contohnya.
Lalu saya berikan kunci jawaban. Itu ikan lele misalkan namanya. Saya berikan poin 10 lagi untuk jawaban itu. Baru dan jangan lupa diklik kolom ini. Require. Begitu seterusnya. Tinggal di add question buat soalnya. Itu ada 2 soal. Nah, itu tadi misalkan cara memasukkan gambar. Contohnya misalkan memasukkan gambarnya gambar yang sudah kita punya. Gambar yang ada di komputer kita. Caranya gampang. Kita tambahin lagi add question. Kita pergi ke gambar ini, klik. Muncul seperti ini, maka kita harus upload. Caranya browse. Atau cari. Browse. Lalu cari gambar apa yang ingin kita gunakan. Contohnya, misalkan gambar tengkorak ini. Saya ambil. Nah, tinggal upload, open. Seperti itu. Seperti biasa juga kalau kita mau insert keyword. Lalu diklik, kecilkan ukurannya, sesuaikan dengan yang kita mau. Jadi, perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu? Kembali lagi, tinggal kasih option. Tengkorak, gaya hidup, kaki, tangan. Kasih instruksinya. Instruksinya misalkan tengkorak. Kasih poinnya jangan lupa. Lalu kasih poinnya 10. Lalu dan. Oke. Baru required-nya nyalain jangan lupa. Nah, setelah itu bagaimana nih kita sudah membuat itu lalu kita mau mengirimkannya kepada halayak ramai, orang-orang. Nah, cara yang paling bisa kita lakukan adalah kita klik send atau kirim atau bagikan atau kirim ya, kirim, bagikan atau kalau bahasa Inggris send, klik. Nah, pada saat klik kita langsung menuju ke yang gambar seperti rantai ini, klik, lalu shorten URL. Diklik shorten URL-nya. Nah, keluar link seperti ini, lalu copy. Nah, setelah di copy, baru kita keluar. Nah, lalu setelah itu, kita bisa buka new tab, lalu kita pergi ke web WhatsApp. Karena saya suka nih menggunakan web WhatsApp ini. Lalu sebentar. Ini web WhatsApp-nya agak lama. Tidak apa-apa, nanti dicoba aja. Nah. Kalau misalkan web WhatsApp tidak bisa, kita langsung saja dulu. Ya, nanti web WhatsApp ini tunggu harus bisa dulu ya. Logout. Kan akan muncul seperti ini. Lalu buka di handphone kita WhatsApp. Pergi ke WhatsApp web. Pergi ke WhatsApp web. Pergi ke WhatsApp web. Lalu jangan lupa di-scan layarnya. Oke. Setelah di-scan, kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya, biasanya saya mengirim ke kontak yang saya kenal atau ke kontak langsung, misalkan bersama paralel. Karena saya nggak punya paralel,
saya kirim ke saya sendiri. Contoh ya, saya kirim ke nomor saya sendiri yang nomornya tidak aktif. Lalu di sini saya klik di tab message, lalu saya copy linknya. Cara kopinya bagaimana? Saya ulangi ya. Tadi kita sudah copy. Lalu kita tinggal klik sini. Klik kanan di mouse kita. Di mouse kita klik kanan. Atau kalau yang ada di situ diklik kanan. Lalu paste. Nah, setelah paste, kita kirim. Nah, setelah kirim, kita akan muncul seperti ini. Kita buka linknya ya. Kita klik. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Nanti anak-anak tinggal mengisi, lanjut, next. Tinggal next, maka akan menuju ke soal. Nah, sekarang bagaimana nih misalkan anak-anak sudah mengisi, bagaimana kita mengeceknya? Kita kembali ke Google Form yang pertama, yang di mana tempat kita membuatnya. Ya, kita ke tempat di mana kita membuatnya. Jadi contohlah kita sudah selesai diisi. Ya. Maka kita akan kembali dalam keadaan tertutup, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah kembali dulu, semua sudah selesai. Anak-anak sedang mengerjakan, anak-anak sedang coba mengerjakan. Kita kembali lagi ke yang awal, kembali seperti langkah awal yang kita lakukan tadi. Kita kembali lagi masuk ke Google Chrome lagi yang baru. Nah, kita masuk lagi ke Google Chrome yang baru seperti ini. Kita mau ngecek ya sekarang, kita mau ngecek. Anak-anak sudah ngerjain nih. Kita pergi ke titik 3 ini. Ke titik 3 ini. Lalu ke Google Drive. Ke Google Drive. Klik Google Drive. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Pastinya tampilannya berbeda-beda. Setiap orang punya datanya berbeda-beda. Lalu cari form yang tadi kita buat. Di manakah form yang tadi kita buat? Adakah di mana? Kita cari di sini. Oke, sebentar. Sorry, salah email sepertinya. Nah, ini dia. Kita cari, tadi Google Drive ya. Kita cari nama judul yang tadi kita buat. Yaitu Kuis Bahasa Indonesia. Kita bisa tinggal cari di sini. Search in Drive. Kuis yang sudah kita buat. Nah, ini muncul, klik. Kuis Bahasa Indonesia. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita menuju ke respon. Karena ini kita tinggal mau melihat ya. Kita tinggal mau lihat, kita tinggal menuju ke respon. Respon. Lalu karena ini belum ada jawaban, maka munculnya seperti ini. Nanti ibu-ibu guru, bapak ibu guru tinggal klik yang ada gambar create spreadsheet atau buat spreadsheet. Klik. Nah, setelah klik akan muncul seperti ini. Lalu tinggal pilih yang create. Klik lagi create. Maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul skornya, kapan anak mengerjakan, namanya, kelas, tanggal kuis, jawaban anak. Tapi skornya akan langsung keluar di sini. Cuman karena ini belum ada yang mengisi jadi masih kosong. Setelah semua sudah mengerjakan, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke file. Sudah full di sini anak-anak semua sudah mengerjakan. Lalu download Microsoft Excel untuk Bapak Ibu jadikan daftar nilai Microsoft Excel. Klik, dia akan terdownload. Nah, setelah terdownload, Bapak Ibu tinggal cari di folder download
kuis bahasa Indonesianya. Seperti itu kira-kira cara membuat Google Form sederhana. Ya, itu yang bisa saya berikan saat ini. Nanti kalau ada kurang lebih atau mungkin pertanyaan yang ingin lanjutkan kembali, boleh langsung hubungi saya by WA atau telepon. Terima kasih, selamat mencoba, selamat menemukan hal baru. Tuhan Yesus memberkati.